Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan, kelancaran, dan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini Bapak akan membahas tentang bedana kawi jeung tembang. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya Bapak telah membahas seputar tembang. Nah, di sini kita lihat ada sedikit kesamaan dan banyak perbedaan antara kawi jeung tembang. Karena pada dasarnya kawi memang sebuah lagu ya di bahasa Sunda atau lalaguan di bahasa Sunda. Ya. Tembang juga ya sama ya, cuman nanti ada perbedaan yang yang sangat mencolok ya antara kawi dan tembang. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian. Nah, yang pertama Bapak kan bahas dulu ya seputar kawi. Mungkin ada yang tahu ya kawi itu nyaeta lalaguan ya, lalaguan Sunda bebas anu henteu kauger atawa kaiket ku aturan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kawi ini ya sebuah lagu Sunda yang bebas ya. Nah, bebas dari judulnya apa ya, dan tidak terikat biasanya sama guru lagu dan guru. Terus henteu kauger atawa kaiket ku aturan. Nah, yaitu tadi ya, itu tidak terikat sama aturan guru lagu dan guru bilangan, seperti pupuh ya dalam tembang. Nah, anak-anakku sekalian, contohnya seperti sekar tandak ya. Jadi sekar tandak ini nyaeta nyanyian anu terikat ku ketukan nada dan irama. Nah, jadi begini anak-anakku sekalian, kalau dalam kawi ini ya tidak terikat dengan engang ya, atau ketukan ya, guru lagu ya, sama guru wilangan. Guru wilangan itu jumlah suku kata ya. Kalau guru lagu kesamaan nada ya di akhir. Nah, tetapi ya terikat sama ketukan nada dan irama itu dalam kawi ya, seperti beginilah. Contohnya kalau misalkan lagu-lagu Indonesia aja dulu ya, itu ada ketukan tempo biasanya. Tempo itu kecepatan ya, kecepatan antara vokal dengan alunan musik ya. Jadi jangan sampai vokal ini kecepatan ya, sementara musiknya itu belum nyampe gitu, sehingga suaranya tidak masuk ya ke alunan musik tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi ketukan dan vokalnya itu harus pas gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar mungkin ada yang karaoke lah gitu kan, ataupun yang sedang nyanyi, tetapi dia itu tidak jelas gitu ya, vokalnya kemana, nadanya kemana, artinya kecepatan gitu ya, kecepatan begitu ya suara vokalnya, sementara musiknya itu temponya dia itu lambat atau mendayu-dayu. Nah, makanya ini dibutuhkan suatu kesesuaian ya antara vokal dengan nada musik, supaya ya kita mendengarnya juga kan enak, manakala suara vokal dan suara alunan nada musik tersebut itu pas ya, artinya tidak sumbang. Nah, termasuk itu ya. Nah, terus contoh sekar tandak seperti nyinden, mungkin kalian tahu ya. Kalau kalian ketik di YouTube ya, nyinden bahasa Sunda. Nah, di situ biasanya mereka seperti kalau nyinden itu seperti berpuisi lah mungkin gitu ya, tetapi diiringi sama alat musik. Tetapi ada tapinya ya. Jadi nada dengan suara vokalnya itu pas gitu ya.
Jadi nggak ada istilahnya ketukan nada dengan suaranya itu tidak pas, atau mungkin kecepatan yang nadanya atau kecepatan yang patah, tetapi pas gitu ya, sehingga sehingga kita enak didengarnya. Jadi maksudnya ketukan di sini itu adalah alunan nada ya. Alunan nada itu ya harus sama dengan sinkron ya dengan suara vokal. Tentunya tidak fals ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ada juga ya seperti judul lagu Es Lilin. Silahkan kalian dengarkan ya di YouTube. Ketik saja Es Lilin di situ, nanti ada lagunya, kalian silahkan dengarkan. Nah itu seperti itu Kawi ya. Nah terus lagu-lagu Kawi disebut eka suara atau monumentra skematik ya. Di dalam Kawi ini ya tentunya antara ya nada musik ya, antara nada musik dengan suara itu ada naik turun biasanya ya. Jadi maksudnya begini, tidak lurus tuh lurus gitu kan. Jadi nadanya itu tidak datar gitu ya, tapi ada seperti maksudnya itu kayak mendayu-dayu gitu. Nah, kadang ada suaranya rendah, ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, tetapi dia masuk ke ketukan nada atau irama musik. Nah jadi seperti itu. Nah itu Kawi ya. Terus yang terakhir engangna hiji kan ngandung hiji nada hiji nada ya. Dan biasanya ya suku katanya juga satu. Itu ya. Itu dalam Kawi. Oke, lanjut. Nah sekarang tembang Bapak tidak bahas panjang lebar ya tentang tembang, karena sebelumnya Bapak telah membahas tembang ya di pertemuan sebelumnya. Nah di sini yang intinya saja ya, tembang ini ya berirama bebas tetapi terikat aturan kuku. Nah kalau tembang ini berbeda dengan Kawi tadi ya. Kalau Kawi tadi itu dia bebas ya, lagunya bebas ya, tetapi tidak terikat sama aturan tadi kuku ya, seperti tembang ini. Namun dia terikatnya sama ketukan nada atau irama. Nah jadi intinya itu. Sedangkan tembang ya dia berirama bebas, tapi ada tapinya, terikat ke aturan kuku. Aturan kuku itu seperti apa? Ada guru bilangan dan guru lagu. Guru bilangan itu apa? Jumlah suku katanya. Jadi ada aturan-aturannya ya. Nah, sudah Bapak bahas di pertemuan sebelumnya. Dan ada juga guru lagu ya. Jadi kesamaan nada ya di akhir lirik biasanya ya. Jadi seperti itu. Contoh seperti sekar irama medika. Nah, silahkan kalian cek di YouTube seperti apa sekar irama medika ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya tembang ini kagolong karena aneka suara atau polimetra skematika. Nah, jadi dia termasuk salah satu jenis, bisa diartikan ini jenis paduan suara juga ya. Ada yang seperti itu ya, maksudnya nyanyi secara bersama-sama begitu kan. Misalkan ada satu lirik dinyanyikan bersama-sama, ada juga perorangan gitu kan, tembang. Dan tentunya ya perlu anak-anak ketahui bahwa setiap lirik lagu ya, lirik dalam tembang ini pasti ada engang ya, ada engang, dimana di situ ada jumlah suku kata ya, guru bilangan dan guru lagu, itu pasti ya. Itu untuk tembang. Dan selanjutnya yang terakhir di sini engang narya. Biasanya suku katanya banyak ya. Mungkin kalian lihat aja seperti puisi ya.
kalau kalian lihat lirik ya, jangan puisi lagu ya. Kalian coba aja lihat lirik lagu Sunda, pasti setiap pada lisan itu banyak. Mungkin ada 15 pada lisan atau 20 pada lisan. Pada lisan itu apa? Pada lisan itu ya jumlah kalimat ya. Nah itu. Nah jadi itu ya. Ngan diwengku hiji sorawai. Ada juga ya, dia dinyanyikan hanya satu vokal saja. Nah, sekarang nembangkeun kawi ya. Nah, kalau kita menembangkan kawi atau melagukan dalam bahasa Indonesianya ya, melantunkan lah ya, melantunkan kawi. Yang pertama yang harus kalian ketahui di dalam bahasa Sunda itu titilaras, paguh kana nada, henteu silung atau sumbang. Yang pertama ya tentunya tidak sumbang atau tidak falas suaranya, jadi harus masuk ke dalam nada musik tersebut. Terus yang kedua adalah wirahma atau pedotan ipis kadalna jeung anca atau gancangna tina nembang. Jadi dalam kawih nih ya, nah ketika kita melantunkan kawih ini jadi temponya juga ya, jangan sampai ada yang kecepatan seperti Bapak bahas tadi ya. Nah, jadi harus seimbang gitu antara nada dengan nada musik ya, irama musik dengan vokal. Jadi harus harus sinkron, harus seimbang dan harus masuk lah. Maksudnya seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah dalam kawih tentu ada naik turun nadanya ya. Jadi ada yang suaranya rendah, naik lagi, tinggi ya, rendah lagi, naik tinggi lagi. Ada seperti ya, seperti mendayu-dayu. Terus ketika melantunkan kawih ya, yang terakhir ada kedaling, nyangkem karena isi rumpakan kawih anu ditebang. Tentunya ya si vokal ini harus tahu isi lirik tembang tersebut. Supaya apa? Supaya ketika mereka melakukan atau melantunkan alunan nada tersebut ya, suara tersebut supaya meresap. Artinya apa? Menjiwai ya. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu menjiwai, tentu akan enak didengar itu ya, dan suaranya juga nggak fals biasanya ya. Kebanyakan mungkin suara vokal fals itu karena mereka tidak menjiwai yang pertama ya, tidak tahu ya tentang lirik dan isi dari lagu tersebut ya, dan vokal tersebut tidak tahu ya kapan harus memulai begitu ya, antara iringan musik, irama musik dengan vokal. Nah, jadi itu ya. Jadi intinya tentu ya yang namanya vokal harus mengetahui tentang isi lirik lagu tersebut supaya enak menyanyikannya. Nah itu ya dalam menembangkan kawih. Jadi kesimpulannya anak-anakku sekalian ya, sekali lagi bahwa tembang ini ya, dengan kawih itu ya sedikit mirip, mempunyai sedikit kemiripan ya, tetapi banyak perbedaan. Jadi mereka itu sama-sama melantunkan lagu ya. Cuman yang pertama dalam kawih tadi ya perlu dicatat nih, kawih ini bebas ya lagunya mau seperti apa. Namun dia terikat ya, dia tidak terikat ya sama pupuk. Pupuk itu seperti terikat guru lagu dan guru wilangan ya. Tetapi kawih ini terikatnya sama apa? Ketukan nada atau ketukan irama. Itu saja ya. Jadi lagunya bebas ya, tidak terikat sama aturan pupuk ya seperti guru lagu dan guru wilangan, tetapi
ya terikat sama ketukan nada atau irama musik, ya, supaya apa? Supaya itu tadi, ya, supaya antara vokal dengan nada tersebut itu masuk, ya. Nah, artinya sinkron dan tidak fals tentunya. Tetapi kalau tembang, ya, dia sama-sama menyanyikan, ya, beriramanya bebas, ya, musiknya seperti apa itu bebas biasanya, ya, irama musiknya, tapi terikat sama aturan kuku. Nah, ini terikat sama aturan kuku, jadi ada guru bilangan dan guru lagu, ya. Misalkan guru suku katanya ada berapa, itu ada aturan-aturannya, sudah Bapak bahas di sebelumnya, ya. Tuh. Dan ada guru lagunya. Nah, seperti itu. Nah, seperti sekar irama, medika, dan lain. Ada juga ya seperti tembang ciri khas Cigawiran, Cianjuran, ya, Ciawian, sama ya, mereka pasti terikat dengan aturan hukum, ya. Tetapi beriramanya bebas. Makanya Bapak telah membahas ya pas waktu itu, ya, khas Cigawiran ya Cigawiran, tapi dia terikat sama aturan hukum. Khas Cianjuran, tembang Ciawian, gitu, ya. Dia memiliki karakter yang beda, tapi dia tetap terikat dengan aturan hukum, ya, beriramanya bebas tapi terikat sama aturan hukum. Oke ya, jadi itu anak-anakku sekalian untuk pembahasan perbedaan ya antara kawi dengan tembang. Baik, kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan kirim via email Bapak. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dan terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.